Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Alhamdulillah, marilah kita terus bersyukur pada Allah dengan syukur yang banyak, dengan harapan semoga Allah menyempurnakan kenikmatannya tidak hanya kita bisa rasakan di dunia, tapi semoga diabadikan hingga kelak di akhirat. Semoga kita semuanya termasuk yang dirindukan oleh salah satu pintu surga yang memang disediakan khusus untuk orang-orang yang gemar berpuasa, menjalankan puasa Ramadan dan puasa sunnah yang lainnya, ahli puasa, yaitu Babur Royan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, kisah yang ketiga dari kisah-kisah orang-orang yang ahli puasa yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah saya ambil dari kisahnya salah seorang tabi'in yang juga diabadikan, ditulis oleh Imam Az-Zahabi di bukunya, di kitabnya Syiar A'lam Nubala. Siapa dia? Dia adalah seorang pakar hadis, seorang ahli hadis yang putra dari seorang juga yang ahli hadis. Lahir di Kufah. Beliau lahir sekitar tahun 90-an, 97 Hijriah. Dan beliau kemudian jadi seorang yang ulama besar, seorang hebat, ya, ahli hadis, ya, dan waro, dan banyak lagi gelar-gelaran. Bahkan orang-orang di semasanya, ya, banyak yang kemudian menggelari beliau ini. Beliau ini adalah seperti Abu Bakar, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar di masanya. Ini diantara gambaran kehebatan beliau yang orang-orang kemudian menyandingkan beliau, nama beliau, kebesaran beliau dengan kebesaran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, tentunya di masanya. Maka Sufyan Asy'ari ini adalah seorang tabi'in, ya. Di kitab Syiar A'lam Nubala, Imam Az-Zahabi menempatkan dia tabi'in di kelompok kelima atau angkatan kelima. Nah, kita akan coba 10 menit mengambil kisah yang bersumber dari beliau tentang bagaimana sekali lagi keutamaan fadilah ahli puasa, apa yang diperoleh oleh orang yang memang ahli berpuasa, ahli saum. Yang saya katakan 2 kali pertemuan yang lalu bahwa sekali lagi orang yang ahli puasa dia akan diberikan keutamaan oleh Allah tidak hanya kelak di akhirat tapi juga di dunia. Hal itu pun kemudian dibuktikan oleh Imam As-Sawri, yaitu ketika di masa hidupnya pernah beliau tinggal di Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Maka di mana beliau tinggal, beliau selalu menjadi rujukan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang banyak mendekat kepadanya. Di antaranya adalah salah seorang bernama Abdullah yang dijumpai ketika sedang di Masjidil Haram. Kemudian dari pertemuan pertama itu Abdullah dan Sufyan As-Sawri ini kemudian sangat dekat, memiliki hubungan yang istimewa. Hingga kemudian suatu ketika Abdullah ini ada pada detik-detik kematiannya, detik-detik akhir hidupnya. Maka karena kedekatan mereka, Abdullah ini kemudian berwasiat kepada Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri ini kemudian diberikan wasiat pesan. Abdullah minta ketika nanti Abdullah meninggal, ya, ia minta agar Sufyan As-Sawri inilah yang memandikan dia, yang mengkafaninya, yang memimpin sholatnya, yang ikut menguburkannya. Bahkan pesan khusus kemudian Abdullah minta agar di malam pertama meninggalnya Abdullah itu, dia minta Sufyan As-Sawri berkenan untuk
tetap tinggal di kubur untuk memberikan talqin kepada Abdullah, karena dia yakin, Abdullah yakin dengan wasilah ya amal ilmu dari Sufyan Ats-Tsauri ini, maka dia akan bisa lebih ringan menghadapi keadaan kubur dan seterusnya. Maka meninggallah Abdullah, dan wasiat yang diberikan kepada Sufyan Ats-Tsauri dilaksanakan dengan penuh. Dari sini saja kita pun bisa mengambil sebuah hikmah, saudara-saudaraku, bahwa begitulah kehidupan, gambaran kehidupan para salafus soleh, orang-orang soleh di masa-masa dulu, para ulama-ulama yang luar biasa. Mereka punya hubungan yang luar biasa, hubungan dekat karena iman, karena keislaman, yang hubungannya tidak kemudian hanya karena hubungan darah, bahkan tidak ada hubungan darah, tapi hubungan sangat dekat, bahkan sampai bisa saling berwasiat di antara mereka ketika mereka menjelang kematiannya. Maka Sufyan Ats-Tsauri melaksanakan dengan penuh wasiat yang disampaikan oleh Abdullah, termasuk adalah dia kemudian berdiam di malam pertama kemudian Abdullah wafat, itu kemudian beliau tinggal di kubur dan membacakan berbagai ayat-ayat untuk mentalkin, untuk memberikan kenangan. Namun apa yang terjadi ketika kemudian beliau sedang mentalkin, maka Sufyan Ats-Tsauri ini mendengarkan ada suara yang mengatakan bahwa ya, tidak perlu engkau melakukan itu, tidak usah engkau melakukan itu. Maka dia pun kemudian kaget, suara apa? Dari mana datangnya suara ini? Tapi kemudian berulang-ulang ada suara seperti itu. Maka kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini sempat mengira bahwa bisa jadi ini adalah setan yang ingin menggagalkan amal baiknya. Maka dia kemudian meninggalkan tempat itu dan kemudian dia beriktikaf di masjid. Maka ketika beriktikaf di masjid itu, beliau kemudian tertidur, dan di dalam tidurnya beliau bermimpi. Mimpi yang sama persis. Kemudian di dalam mimpi itu kemudian beliau ditemui oleh sosok yang beliau menyampaikan bahwa engkau tidak perlu kemudian melakukan itu tadi, karena sudah ada malaikat-malaikat yang menjaga makamnya, yang menjaga kubur dari Abdullah itu. Nah, kemudian Sufyan Ats-Tsauri ini dalam mimpinya tadi bertanya kepada orang yang memberikan kemudian kabar tersebut tadi, kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa kemudian kubur dari Abdullah itu dijaga oleh para malaikat? Karena Abdullah ini adalah orang yang ahli puasa. Dia selalu puasa Ramadan dengan maksimal, dan setelahnya dia lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka saudaraku rahimakumullah, marilah kita sekali lagi isi puasa Ramadan ini dengan maksimal. Dan jangan lupa setelah nanti habis Ramadan, maka ada puasa berikutnya, yaitu puasa 6 hari, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Mari kita sambung nanti Ramadan dengan puasa sunnah di bulan Syawal, sehingga semoga dengan itu kita pun bisa mengikuti sebagaimana yang didapatkan oleh Abdullah, dijaga kubur kita oleh para malaikat. Kegalauan Abdullah ketika akan dikubur, akan pertanyaan mungkar nakir itu kemudian terbebaskan dia dari itu. Kenapa? Karena dia gemar berpuasa, ahli puasa. Semoga kita dimudahkan istiqomah menjadi ahli puasa, sehingga kita mendapatkan juga manfaat, faedah, tidak hanya dunia tapi juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astagfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.